Baik, selamat siang. Kami dari kelompok Praktikum Cyber Security akan mempresentasikan tugas dua kami, yaitu tugas modul 2. Kita mulai saja dari class activity, identify running process. Objektifnya di sini, in this lab, you'll use TCP/UDP endpoint viewer, sebuah alat sys internals untuk mengidentify proses yang sedang berjalan pada komputer. Langsung saja kita masuk pada step satu. Step satu, download Windows Internal Suite. Di sini saya sudah selesai mendownload Sys Internal Suite. Kemudian kita akan navigate ke Sys Internal Suite untuk mengekstrak. Di sini juga kita sudah selesai mengekstrak. Kemudian kita akan membuka tcpview.exe di dalam. Untuk Explorer License Agreement ini kita sudah klik yes sebelumnya, jadi dia sudah langsung terbuka otomatis. Kita langsung lanjut ke step 3, explore the running process. TCP view menulis proses yang ada di Windows PC. Pada saat ini cuma proses Windows yang berjalan. Kemudian kita pindah ke access.exe. Di sini kita sudah double klik isx.exe. Kemudian what is isx? Di folder mana dia tersimpan. SSXC adalah proses sistem Windows yang bertanggung jawab untuk menangani kebijakan keamanan, autentikasi pengguna, dan manajemen login. Proses ini sangat penting bagi sistem Windows karena ini mengontrol login pengguna dan otorisasi keamanan. Kemudian kita akan close properties Windows, dan di sini kita bisa membuka properties proses yang sedang berjalan lainnya. Kita masuk pada step 4, explore a user start process. Sini kita akan membuka web browser seperti contohnya Microsoft Edge. Apa yang diamati dari PCP View Windows, saat browser web dibuka, PCP View menampilkan koneksi jaringan baru yang dibuat oleh browser. Kita akan melihat beberapa entry baru dengan protokol TCP/UDP yang menunjukkan komunikasi antara browser dan server web. Beberapa koneksi ada dalam status unstabilized atau terhubung, status sinsend menghubungkan, dan time wait menunggu ditutup. Kemudian kita akan meng-close web browser. Apa yang diamati dari TCP view, setelah browser ditutup,
Koneksi yang terkait dengan browser mulai menghilang dari daftar receive view. Beberapa koneksi ada yang langsung tertutup, sementara yang lain berubah status jadi close wait sebelum menghilang sepenuhnya. Kemudian kita akan reopen browser dan cari tahu proses yang ada di TCP view. Saat membuka kembali web browser yang muncul selain proses web browser itu sendiri dengan beberapa statusnya, ada juga beberapa proses name yang muncul seperti svhost.exe dan system. Kita lanjut pada bagian lab exploring process, threads, handles, and Windows registry. Objektifnya di sini kita akan mengeksplor proses, thread, dan handles menggunakan proses explorer di sysinternals. Kita masuk pada step 1, download Windows Internal Suite. Sebelumnya, pada lab sebelumnya kita sudah mendownload Internal Suite, jadi kita lewatkan saja. Kemudian pada step 2, explore and active process. Sini kita akan membuka folder Internal Suite. Kemudian kita akan mencari pros.xp.exe. Sini kita buka pros.xp. Di proses Explorer ini ada bagian-bagian yang menunjukkan proses yang sedang berjalan. Untuk menandai web browser yang sedang berjalan, kita akan mengklik ini, kemudian mendrag ke web browser yang sedang berjalan. Pada web browser ini kita bisa men-terminate lewat proses Explorer. Kita akan klik kanan, proses, dan pilih kill proses. Apa yang terjadi pada web browser ketika kita klik proses, kill proses, ketika web browser dihentikan di proses Explorer, semua tab dan jendela akan langsung tertutup. Beberapa proses browser tetap bertahan sebentar sebelum akhirnya menghilang. Di TCP View juga, koneksi jaringan yang terkait dengan browser akan menghilang atau berubah status menjadi close wait sebelum ditutup sepenuhnya. Selanjutnya pada step 3, start another process. Kita akan membuka command prompt, kemudian mendrag icon ini ke command prompt.
Proses yang tertampil di sini adalah CMDX-exe. Ini merupakan parent dari Conhost Exe. Kemudian kita akan coba ping apa yang terjadi ketika apa yang terjadi saat proses ping berjalan. Saat melakukan ping, CMD-exe dan Conhost exe tetap aktif. Ping exe juga muncul sebagai proses anak atau child process. Sementara eksekusi perintah ping. As you review the list of active process, you find that child process Conhost exe may be suspicious. Untuk mengecek malicious content, kita akan right click Conhost exe, kemudian pilih cek virus total. Kita cek virus total, kita klik yes untuk agree to virus total term of service. Kemudian klik OK untuk masuk ke prompt selanjutnya. Selanjutnya kita akan right klik cmd.exe. Apa yang terjadi pada child process Conus exe? Kita akan kill proses. Setelah kita mengkill proses cmd.exe, yang akan terjadi pada Conus exe yaitu Conus exe akan tertutup dan menghilang dari list proses yang sedang berjalan. Termasuk pada part 3, Exploring Threads and Handles. Pada part ini kita akan mengeksplor threads dan handles proses mempunyai satu atau lebih threads. Satu threads adalah unit untuk untuk mengeksekusi proses. Termasuk pada step 1, Explore Threads. Kita akan open command prompt. Dalam proses Explorer Windows,
Kita akan right click Windows.exe dan select properties. Klik bagian threads untuk melihat thread aktif Windows.exe yang dipakai Windows.exe. Pelajari details dari thread. Apa tipe informasi yang tersedia pada properti Windows? Terdapat informasi threads ID atau TID, CPU, cycles delta, dan start address, serta modul dan opsi untuk melihat stack dari thread yang menunjukkan daftar fungsi atau instruksi yang sedang dieksekusi dalam urutan pemanggilan. Informasi ini berguna untuk menganalisis performa atau mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam suatu proses. Kemudian lanjut pada step 2, explore handles. Pada proses Explorer, kita akan mengklik View, kemudian kita select Show Lower Pane. Pada bagian Handles, untuk melihat handles terkait pada Conhost Exit Process. Di sini ada examine the handles. What are the handles pointing to? Pegangan-pegangan tersebut menunjuk ke berkas-berkas, kunci-kunci regresti, dan lainnya, utas-utas. Kita masuk pada part 4, Exploring Windows Registry. Pada Windows Registry, sini kita akan klik Start, kemudian kita cari regedit. Dan select Registry Editor. Pada step sebelumnya, kita sudah accept EULA accept user agreement untuk proses Explorer. Kita akan navigate ke EULA accept registry key untuk proses Explorer. Kita klik to select process Explorer. Pada HKey current user, kita double klik. Kemudian next kita masuk ke software.
kemudian sysinternals, lalu proses explorer. Setelah kita dapat EULA accepted, sementara ini nilai dari requested EULA accepted adalah 0 x next 00001 dalam kurung 1. Double klik EULA accept requested key. Di sini nilai saat ini adalah 1 yang mengindikasi EULA key has been accepted by the user. Kita akan mengubah nilai 1 ini menjadi 0 buat value data. Value 0 mengindikasi kalau EULA tidak ter-accept. Klik OK to continue. Apa nilai dari registry key? Letak kolom. Setelah mengubah value data dari 1 menjadi 0, nilai yang ditampilkan di kolom data adalah 0 x 0000 dalam kurung 0. Kemudian kita buka proses Explorer pada folder sys internal, kita cari pros xp.exe. Jika kita membuka proses Explorer, apa yang kita lihat saat dibuka proses Explorer meminta kembali untuk menyetujui EULA. Kita klik agree saja. Untuk selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke lab create user account. Di sini pada part pertama kita akan creating a new local user account, kemudian pada part 2 reviewing user account properties, kemudian part 3 modifying local user account. Yang pertama itu kita membuka control panel, kemudian kita eh, masuk ke menu user account. Kemudian kita masuk ke menu manage another account. Di sini karena sebelumnya saya telah mencoba membuat usernya, tapi saya akan membuat lagi dari awal dengan mengklik add a new user in PC, kemudian add account. Kita klik yang I don't have this person sign in information, lalu kita klik add a user without a Microsoft account. Nah, di sini kita tinggal memasukkan username sesuai dengan yang diperintahkan di dalam modul. Kita menggunakan nama user 1.
Untuk password bebas, mau dipakai apapun. Kemudian tinggal mengisi eh, pertanyaan untuk eh, case di mana jika Anda lupa password Anda. Eh, karena sebelumnya ini sudah pernah saya buat, saya akan menambahkan. Nah, jika sudah selesai membuat, maka akan muncul usernya. Lalu, what type of user account did you just create? Akun yang dibuat adalah akun standar user atau pengguna lokal tanpa administratif. Kemudian loginlah ke akun yang telah dibuat. Jika telah selesai, coba navigasi folder C user pada user satu. Kemudian kita masuk ke bagian properti dan masuk ke bagian security. eh jadi yang bisa mengontrol folder itu adalah administrator dan pengguna user satu memiliki kontrol penuh atas folder tersebut. Kemudian kita masuk ke kembali lagi ke folder. Kita kembali ke apa? eh kita coba untuk mengakses folder CyberOps, di mana itu adalah user utama kita. Sebagai contoh, apakah itu bisa diakses dengan kita menggunakan profil user satu. Namun itu tidak bisa diakses ke folder tersebut karena ditolak dengan alasan izin hanya diberikan kepada pemilik folder dan administrator. Kemudian logoutlah dari akun user satu. Kemudian pada saat kita di login di akun utama kita, apakah kita bisa mengakses folder user satu kita? Kemudian siapa yang bisa mengakses folder tersebut? Administrator dan sistem. User memiliki kontrol penuh atas folder tersebut. Selanjutnya pada bagian part 6, reviewing user account property, di mana di sini kita disuruh untuk mengakses, membuka kontrol panel dan mengakses administrative tools, lalu computer management. Namun pada bagian komputer manajemen saya itu manajemen kami itu tidak muncul opsi local user and group. Maka dari itu kami tidak mengerjakan pada part 6 dan part 7. Selanjutnya kita masuk ke bagian reflection. Eh, Mengapa penting untuk melindungi semua akun dengan kata sandi yang kuat? Melindungi akun dengan kata sandi yang sangat kuat sangat penting untuk mencegah akses tidak sah ke sistem. Kata sandi yang lemah dapat dengan mudah ditebak atau diretas menggunakan teknik brute force atau phishing. Dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, untuk setiap akun, risiko pencurian data dan akses ilegal dapat diminimalkan. Yang kedua, mengapa Anda membuat pengguna dengan hak istimewa standar? Membuat pengguna dengan hak akses standar bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem. Penggunaan standar tidak dapat menginstal perangkat lunak berbahaya atau mengubah pengaturan sistem penting tanpa izin administrator. Hal ini membantu mencegah perubahan yang tidak disengaja atau aktivitas berbahaya yang dapat membahayakan komputer dan jaringan. Sekarang kita masuk pada live using Windows PowerShell. Di sini kita akan menggunakan PAL.
PowerShell terminal. Oh, di sini ada background scenario. Lanjut, kita masuk pada step yang ketiga untuk mengakses PowerShell console. Kita pada menu window kita mencari PowerShell lalu open. Nah, di sini juga kita diminta untuk membuka command prompt secara bersamaan. Kita cari command prompt lalu kita buka. Untuk memudahkan pembuatan, kita membuat split screen. Lalu pada step yang keempat, menggunakan command prompt dan PowerShell dengan mengetik dir pada terminal untuk melihat directory. Lalu B, try another command that you have used in the command prompt, such as being, cc, and ipconfig. Nah, di command prompt kita akan mencoba command lain selain ping yaitu cd dan juga ipconfig. Nah, ini dapat kita lihat konfigurasi yang ada pada Windows. Sini ada Ethernet, wireless LAN atau WiFi, wireless LAN atau adapter lokal, dan juga ada wireless LAN adapter WiFi. Ada juga Ethernet adapter Bluetooth. Nah, eh di sini ada pertanyaan sebelumnya, yaitu yang pertama yang bagian A, apa output dari komandir yang kita masukkan tadi ya. Outputnya adalah untuk menampilkan directory file user. Dan yang kedua ini ter apa yang akan terjadi setelah kita melakukan cd, memasukkan komen cd dan juga ipconfig, yaitu untuk menampilkan uji konektivitas jaringan antara komputer user dan host tujuan serta Windows IP konfigurasi. Lalu lanjut kita masuk pada step yang kelima, yaitu explore command command let's. Nah, para PowerShell ini kita akan diminta untuk memasukkan komen get alias directory. Kalau kita tekan enter, di sini dapat kita lihat fungsi dari get alias directory ini untuk menemukan child item atau anak-anak dari directory ini. Mohon maaf sebelumnya ini is the perfect command for dir. Oh ya. Lalu lanjut pada bagian B. Di sini for more detail information about ini. Nah, di sini kita bisa melihat detail informasi yang ada pada CMD Leads di link berikut ini. Lalu pada bagian C, kita diminta untuk meng mengclose command prompt. Nah, lanjut pada step yang keenam, explore the next state command using PowerShell. Sini bagian yang pertama, bagian A. Pada PowerShell prompt, kita diminta untuk menekan command net start garis H. Kita enter. Sini dapat kita lihat display protokol statistik dan juga current TCP dan IP network connection. Lalu kita lanjut pada bagian B, yaitu net state air.
Nah, di sini kita bisa melihat interface list, IP versi 4 routable, IP versi 6 routable juga. Nah, di sini ditanya apa IP versi 4 gateway-nya. Di sini dapat kita lihat di IP versi 4 routable itu gateway-nya dengan isi 192.168.43.7. Eh, nah, di sini sebelumnya ini diisi seperti ini karena menggunakan device yang berbeda. Lalu pada bagian C, open and run. Start, start. Oh, kita mengeluarkan saja ini. Lalu kita membuka kembali PowerShell dengan merunningnya menggunakan administrator. Kita split screen seperti tadi. Lalu di sini kita diminta untuk masukkan komen net start up no b o. Kalau kita enter, dapat dilihat di sini koneksi yang aktif. Lalu sekarang kita diminta untuk membuka task manager. Lalu kita cari icon detail. Nah, pada bagian PID ini, kita tekan, kita diminta untuk menekan salah satu yang ada pada PID ini. Kita bisa klik yang mana saja. Lalu diminta untuk membuka properti. Namun sebelumnya di sini sudah diisi dengan PID yaitu 21 21 48. Nah, di sini kita lihat informasi detail yang ada di sini. Di sini juga ada pertanyaan, itu informasi apa yang didapatkan dalam detail tab dan juga properti setelah kita me- memilih PID. Di sini dapat kita lihat ada menampilkan aplikasi yang sedang berjalan dan menampilkan PID 2148 dengan nama svc-host.exe. Lalu statusnya itu running, level running, username-nya network service, CPU 00, memori 3,592. Eh, ini harus maaf ada typo di sini 92K. Lalu ada arsitektur kali 4 dan juga description dengan isi host process for Windows Service. Lalu pada step yang ketujuh kita masuk ke step yang ketujuh. Nah, di step yang ketujuh ini kita diminta untuk membuka recycle bin di dalam aplikasi recycle bin atau file. Lalu kita diminta untuk pada bagian C ini yaitu clear recycle bin untuk menghapus semua file yang ada pada recycle bin. Namun sebelumnya saya telah menghapus, tapi sekarang masih ada file yang masih bisa saya restore, jadi saya skip saja. Nah, di sini ada pertanyaan yaitu apa yang akan terjadi pada file di dalam recycle bin. Ya, di sini
komen tersebut ini merupakan perintah untuk mengosongkan file yang ada di dalam recycle bin. Lalu ada reflection sini, yang ada procedure was deployed, test, automation, necessary, dapat finding. Nah, di sini terdapat komen-komen yang berguna, yaitu yang pertama ada get process untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan. Yang kedua ada get service untuk menampilkan status layanan sistem. Yang ketiga ada test net connection untuk memeriksa konektivitas jaringan. Yang keempat ada set execution policy untuk mengelola kebijakan eksekusi script PowerShell. Dan yang kelima get event log untuk memeriksa log system untuk mencari aktivitas mencurigakan. Nah, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke lab Windows Task Manager. Pada part satu ini kita working in the process tab, pada part 2 working in the service tab, pada part 3 working in the performance tab. Kita masuk ke bagian background and skenario, di mana Task Manager adalah program monitor sistem yang menyediakan informasi tentang proses dan program yang berjalan di komputer. Itu juga memungkinkan penghentian proses dan program dan modifikasi priority proses. Selanjutnya kita masuk ke part ke-8, working in the process tab, di mana kita membuka eh, sebuah command prompt dan web browser. Saya menggunakan Microsoft Edge dan command prompt. Kemudian kita membuka Task Manager. Bisa kita lihat ini adalah beberapa detail dari Task Manager. Kemudian ini adalah 6 kolom yang berisi data proses yang terjadi di perangkat komputer, yaitu adalah name, status, CPU, memori, disk, dan network. Selanjutnya pada bagian name itu terdiri yang pertama ada apps, di mana aplikasi adalah yang telah Anda buka seperti Microsoft Edge, Task Manager, Windows Command Processor, dan Windows Command Processor. Kemudian ada proses latar belakang yang dijalankan di latar belakang oleh aplikasi yang saat ini Anda buka, yaitu background proses. Selanjutnya yang terakhir itu ada Windows Process, di mana eh, proses Windows tidak ditampilkan pada gambar. Gulir ke bawah untuk melihat PC Windows Anda. Proses Windows adalah layanan Microsoft Windows yang berjalan di latar belakang. Kemudian ada beberapa proses latar belakang atau proses Windows yang mungkin terkait dengan proses latar belakang. Misalnya, jika Anda membuka jendela prompt perintah, proses host jendela konsol akan dimulai di bagian proses Windows, seperti yang ditunjukkan pada di bawah ini. Kemudian kita klik kanan pada bagian konsol Windows Host, kemudian properti. Di sini kita bisa lihat di mana
lokasi file itu tersimpan, yaitu di Windows System 32. Lalu kita tutup command prompt. eh, apa apa yang akan terjadi jika command prompt dan konsol Windows ditutup? Akan terjadi hilangnya konsol Windows host. Lalu kita masuk ke bagian memori, klik memori, dan apa yang akan terjadi yaitu adalah mengerutkan memori dari yang terkecil hingga terbesar maupun sebaliknya. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian memori, eh, lalu resource value dan klik memori lalu values. Apa yang akan terjadi itu adalah mengubah memory values ke persen. Lalu bagaimana itu bisa berguna? Itu melihat pengguna aplikasi dalam menggunakan memori. Selanjutnya pada step 4 kita kembali ke Task Manager. Pada bagian name kita double klik untuk memberikan informasi secara detail. Lalu kita coba kita klik kanan pada Microsoft Edge dan End Task. Apa yang akan terjadi yaitu menutup semua tab atau secara keseluruhan proses pada aplikasi Microsoft Edge. Selanjutnya pada part ke-9 Working in the Service tab di mana kita menekan tab Service. Bisa kita lihat semua service yang ter tercatat, kemudian ada statusnya itu adalah stop dan running. Selanjutnya pada part ke-10 working in the performance tab, yaitu kita klik masuk ke bagian performance, lalu kita masuk ke bagian CPU. Di sini kita bisa lihat threads-nya itu adalah 5992 dan handle-nya itu adalah 195.970-an. Selanjutnya kita masuk ke bagian memori pada bagian performance. Lalu kita akan melihat berapa total memori kita dan berapa yang tersedia, kemudian berapa yang terpakai. Pada bagian memori, total memori saya itu adalah 27,9, yang tersedia 14,5, yang terpakai itu sekitar 13. Lalu kita masuk ke bagian Ethernet, karena di sini tidak ada Ethernet, saya menggunakan WiFi. Untuk pada bagian WiFi dengan kecepatan 700 kbps dengan IP address-nya itu adalah 192.168.203.239. Untuk step yang keempat, kita akan membuka Open Resource Monitor. Bisa kita lihat ini adalah tampilan yang sedang terjadi. Kemudian kita masuk ke bagian reflection. Why is it important for an administrator to understand how to work within the task manager? Pemahaman yang baik tentang task manager sangat penting bagi administrator untuk memantau kinerja sistem, mengelola proses, menganalisis penggunaan sumber daya, mengoptimalkan startup, serta mendeteksi aktivitas jaringan yang mencurigakan. Dengan menggunakan task manager secara efektif, administrator dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sistem dengan cepat.
memastikan stabilitas, keamanan, dan efisiensi operasi komputer dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, untuk bagian lab monitor and manage system resource in Windows akan dibawakan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk pada lab terakhir, yaitu monitor and manage system resource in Windows. Di sini kita masuk pada part 11, yaitu starting and stopping the routing and remote access service. Kita masuk pada bagian A. Di sini yaitu klik start, mencari control panel, dan juga masuk pada network and sharing center. Kita cari control panel. eh, Lalu network and sharing center. Lalu step yang kedua yaitu mengganti adapter setting yang ada di bagian kiri sini. Kita klik, lalu dia muncul tampilan seperti berikut. Nah, di bagian ini kita lihat ada network koneksi yang terhubung, ada Bluetooth, ada Wi-Fi, dan internet. Nah, pada step yang ketiga, kita masuk pada administratif tools dengan langsung kita cari saja administrative tools. Oh iya, eh, di versi ini tools administratif ini tidak bisa digunakan atau eh, sudah tidak eh, tidak berfungsi pada versi Windows saat ini. Jadi kita untuk melihat berikut ini kita masuk pada eh, bang pause bang. Nah, di bagian ini untuk mengganti administrative tools kita langsung masuk saja ke di sini kita diminta untuk masuk pada performance monitor. Kita open, lalu kita klik performance monitor. Nah, dapat kita lihat di sini rekaman grafik yang sedang berjalan. Di sini pada bagian klik the freeze display icon, kita menekan pause untuk pause recording. Lalu pada step selanjutnya kita klik kanan pada performance monitor bar, lalu kita menghapus atau clear grafik yang ada rekaman. Lalu selanjutnya kita masuk pada service.
Ada control panel, Windows Tools, dan service. Lalu kita mencari routing and remote access. Nah, di sini masih dalam status disable. Kita diminta untuk menggantinya menjadi manual dengan menekan 2 kali pada menu berikut. Lalu di bagian startup type kita mengganti menjadi manual. Lalu kita apply. Nah, di sini ada catatan untuk jangan dulu menekan tombol start pada bagian sini. Lalu lanjut pada step berikut, masuk pada performance monitor tadi. Nah, di sini kita diminta untuk unfreeze atau memulai rekaman. Lalu step selanjutnya masuk di routing and remote access tadi to start the service. Kita masuk, lalu kita menekan mulai atau start. Kita oke, tekan kembali. Nah, di sini muncul ada tombol stop dan pause. Di sini kita tekan stop untuk eh, melihat apakah yang akan terjadi pada rekaman yang tadi. Ya, melakukan training kembali pada rekaman. Sini ada pertanyaan. Oh, di bagian network connection, kita tekan F5 untuk refresh konten. Dan tadi, itu apa perubahan yang terjadi routing and remote access service. Dan di sini yaitu untuk memunculkan ikon tampilan baru yaitu oh, mohon maaf.
Di bagian sini kita tekan F5. Nah, untuk merefresh konten. Selanjutnya, step yang berikut, kita masuk ke routing and remote access tadi. Untuk melakukan stop pada remote access ini. Oh, mau kita start dulu. Nah, setelah kita menekan tombol start, ini harusnya muncul seperti jawaban ini, yaitu incoming connection local area connection network configuration. Nah, setelah kita menekan stop, maka dia akan hilang. Di sini ada pertanyaan, yaitu yang akan terjadi setelah kita stop routing yang gambar yang muncul tadi, yaitu incoming connection local area connection network configuration hilang, akan hilang. Nah, kita tunggu. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut pada as, yaitu monitor. Untuk melakukan which counter is being recorded the most in the graph merah dan scale 1 0 dan counter rekam tadi. Lalu performance monitor, kita melakukan change ke type dari line ke report. Otomatis rekaman tadi dapat kita lihat dalam format laporan dengan isi sebagai berikut. Next. Nah, step 18. Ini ada pertanyaan, what value are displayed by the counter? Nah, ini untuk mengubah tampilan performance monitor menjadi bentuk laporan dengan isi processor information, yaitu persen processor time dan total 18.000,53. Nah, di sini sudah berubah menjadi 23,304. Kalau kita masuk
pada step 19, kita kembali lagi ke routing and access properties. Ini kita menggantinya kembali menjadi disable untuk nonaktifkan command. Lalu kita oke. Sekarang kita masuk pada service window. Ini ada pertanyaan apa apa status dan startup type pada routing and remote access. Di sini statusnya sudah tidak running atau sudah mati, dan untuk startup type-nya sudah disable. Lalu step selanjutnya kita masuk pada performance monitor window tadi dan klik the start button this display. Di sini kita dapat lihat total dari persen processor time-nya itu terus berubah-ubah karena dia mengikuti rekaman yang ada. Oke, sekarang selanjutnya itu sudah diminta untuk meng-close semua window yang di-open tadi. Sekarang kita masuk pada part 12, itu working in the computer management utility. File step yang pertama, kita masuk pada control panel, administrative tools, dan masuk computer management. Gitu. Kita langsung saja search di sini, computer management. Lalu kita open. Nah, setelah kita masuk pada menu ini, kita masuk pada system tools, lalu menekan event viewer ini. Lalu Windows Log dan pilih sistem. Setelah itu, step berikut, kita klik em, ya pada event properties di bagian kanan. Oh, split layar properties. Sini kita lihat seperti tampilan modul. Lalu kita klik down arrow dan melihat remote access. Remote access. Nah, ini ada pertanyaan, what are the description of for each of the power events? Oh,
yaitu the start type of the routing and remote access service was changed from daemon start to disable. Lalu kita close window, kita masuk pada part 13, configuring administrative tools. Pada bagian ini, ini pada bagian, oh di sini kita masuk pada performance monitor, lalu pada data collector sets, user define, kita klik kanan, lalu kita membuat data collector set baru. Di sini kita namakan memory logs. Lalu create manual advance. Oh, sebelumnya saya sudah tambahkan, sepertinya di sini sudah ada. Jadi kita skip saja. Ini itu membuat manual advance dan juga membuat data logs menjadi performance counter. Lalu yang di step berikut diminta untuk menambahkan eh eh, ah, mohon maaf, saya coba. Sini kita coba kembali untuk membuatnya. Mengikuti di modul. Pada bagian quick data, kita mencentang performance counter. Lalu next. Lalu di sini kita memasukkan yang namanya label and bytes. Kemudian
Add, so kita tambahkan, tekan oke. Nah, di sini kita mengubah sampel intervalnya menjadi 4. Next. Setelah itu kita next lagi. Setelah kita save. Nah, sini telah buat data kolektor baru untuk user define. Nah, sekarang step berikut kita masuk pada file explorer, lalu kita buka file C dan mencari Perflux performance logs. Nah, oh, maaf, di sini ada kesalahan. Kita coba tambahkan kembali. Nah, di sini kita untuk filenya kita eh, masukkan di dalam Perflux. Lalu kita oke. Setelah itu change dan finish. Nah, lalu kita kembali ke File Explorer, kita buka C, lalu kita cari Perflux. Eh, Oh, di sini kita menekan properties untuk mengubah detail detail sini. Designer sini kita mengubah menjadi Commas L. Lalu pada bagian file ini ada pertanyaan. Oh,
Hingga ini. Bang, pause dulu bang. Nah, setelah di sini kita masuk ke file. Pertanyaan, what the full page name to the example file? Sini dapat kita lihat example logs sekian 20 25 03 20 titik 00 0001 data collector 01. Oke, or oke. Kalau kita bang pause bang. Kita menekan, lalu kita tekan start the data collector set ikon ini. Nah, setelah itu proses selanjutnya to force the computer to use some of the memory, open and close a browser. Lalu stop. Nah, udah memori apa perubahan yang terjadi. Ini setelah kita klik tombol start maka akan muncul tombol stop. Start. Tadi kita start, ya akan muncul tombol stop sini. Pada file si tadi, lalu dia sudah akan dia akan ditambahkan setelah kita start. Bertambah file seperti ini. Ini bisa dibuka, maka ubah ke file notepad. Ya, pertanyaan, what is the column first to the right show? Yaitu memori yang tersedia. Baik, memory variable
masuk pada perform monitor, confirm. Lalu kita melakukan delete memory logs ini, menekan tombol X ini. Nah, setelah itu filenya masih ada. Kisah define yang kita tambahkan tadi, maka dia akan hilang dan terima kasih.